Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bahas Sains. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan sifat-sifat eksponen. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang contoh-contoh soal dari sifat-sifat eksponen yang sudah kita bahas. Jadi di video kali ini akan ada 4 soal yang akan kita bahas. Buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa nonton dulu agar lebih paham apa yang akan disampaikan pada video kali ini. Linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai. Sebelum itu, kita bahas lagi sekilas ya, 7 sifat yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita bahas sekilas sebagai pengingat saja. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dalam hal ini basisnya itu sama. Jika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Jika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Jika ada bentuk berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan. Ini kan A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikalikan A pangkat M kali N. Lalu jika ada bentuk pecahan yang di dalam suatu kurung lalu dipangkatkan, itu bisa dipecah satu persatu. Dalam hal ini kan A kali B pangkat N ini bisa diubah menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Begitu juga yang pembagian. A per B pangkat N ini bisa kita pangkatkan pembilang dan penyebutnya masing-masing terlebih dahulu. Habis itu baru kita bagi. Jadi sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Lalu ingat setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Dan sifat yang terakhir, jika ada pangkat negatif itu bisa kita ubah pangkatnya menjadi positif. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan 1 per. Atau ditaruh di penyebut seperti ini. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama ya. Sederhanakanlah bentuk eksponen 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Gimana cara ngerjainnya? Kita lihat di sini kan ada bentuk 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Lihat ini bentuk ini sama dengan sifat yang pertama. Di sini basisnya sama-sama 2. Karena ini dikalikan maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 3 dibagi 2 pangkat 2. 5 tambah 3 itu kan 8. Jadi 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Jadi ini lihat, ini sama dengan sifat yang kedua. Basisnya sama, dibagi maka pangkatnya dikurangi. Sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 6 atau 64 sama dengan. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sederhanakan bentuk X pangkat 3Y pangkat min 2 dibagi X pangkat min 1 Y pangkat 4. Semuanya di pangkat 2 lagi. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya agar lebih mudah kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Di sini kan ada bentuk, ingat ini ada bentuk yang sama ya, X pangkat 3 dan X pangkat min 1. Ini kan basisnya sama, maka kita bisa gunakan sifat yang kedua, pangkatnya kita kurangi. Jadi X pangkat 3 dibagi X pangkat min 1 sama dengan X pangkat 3 dikurangi negatif 1 sama dengan X pangkat 4. Begitu juga dengan yang Y ini juga kan basisnya sama, maka pangkatnya bisa kita kurangi, yaitu sama dengan Y pangkat negatif 2 dikurangi 4 sama dengan Y pangkat negatif 6. Kita udah dapat yang di dalam hasil pembagian yang di dalam kurung ini itu adalah X pangkat 4, Y pangkat min 6, lalu ini semua dikuadratkan ya. Kita gunakan sifat yang keempat dan ketiga. Keempat kita pecah masing-masing, kita pangkatkan masing-masing. Dan sifat yang ketiga itu kan di sini dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi langsung kita pakai sifat yang keempat dan sifat yang ketiga.
Didapat bahwa X pangkat 4 dikali 2 dikali Y pangkat negatif 6 dikali 2 sama dengan X pangkat 8 Y pangkat negatif 12. Jadi bentuk sederhana dari bentuk ini itu adalah X pangkat 8 Y pangkat negatif 12. Begitu ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Bentuk sederhana dari 7X pangkat 3, Y pangkat negatif 4, Z pangkat negatif 6, dibagi 84, X pangkat negatif 7, Y pangkat negatif 1, Z pangkat negatif 4, sama dengan, kita mulai dulu dari yang ada ini, yang tidak memuat pangkat, yang tidak memuat variabel juga, yaitu kan 7/84. Ini bisa kita masing-masing bagi 7, 7 bagi 7 itu 1, lalu 84 dibagi 7 adalah 12. Lalu lihat di sini kan ada bentuk X, X, Y, Y, Z, Z, dari ini kan dibagi. Maka kita gunakan sifat yang kedua, pangkatnya kita kurangi. Jadi X pangkat 3 dikurangi negatif 7, Y pangkat negatif 4 dikurangi negatif 1, Z pangkat negatif 6 dikurangi negatif 4. Sama dengan 1/12, X pangkat negatif ketemu negatif, jadinya positif. Jadi 3 plus 7, X pangkat 10, lalu ini min 4 plus 1, Y pangkat min 3, dan Z pangkat min 2. Terus sama dengan, nah ini kan pangkat negatif, ini juga pangkat negatif, kita gunakan sifat yang ketujuh, bahwa pangkat negatif itu bisa kita ubah jadi pangkat positif dengan meletakkannya di bawah per. Jadi di sini yang positif kita tetap taruh atas, X pangkat 10 per, di sini kan 1, jadi kita nggak perlu tulis ya 1 di sini, jadi langsung per 12. Di sini awalnya Y pangkat negatif 3, kita taruh bawah menjadi Y pangkat 3, dan Z pangkat negatif 2 kita taruh bawah menjadi Z kuadrat. Jadi bentuk sederhananya adalah X pangkat 10 per 12 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Bentuk sederhana dari 15 P pangkat 5 Q pangkat negatif 3 per 3P kuadrat Q dikali Q pangkat 2 pangkat 3. Ini hampir sama dengan contoh soal yang ketiga, kita hanya perlu teliti aja ya ngerjainnya. Jadi kita mulai dari sini, kan ini ada 15/3. Langsung kita pecah 15/3, lalu P. P di atas sama di bawah ada, maka kita gunakan lagi sifat yang kedua, pangkatnya kita kurangi. Jadi P 5 dikurangi 2, Q negatif 3, ini kan 1, jadi negatif 3 dikurangi 1 plus 6. 6 ini dari mana? Ini ya, Q pangkat 2 pangkat 3. Kita gunakan sifat yang ketiga, jadi kan pangkatnya dikalikan, jadi kan dapat pangkat 6. Jadi di sini plus 6, karena Q pangkat 6-nya kan di pembilang sini. Jadi ini ikutnya min 3, min 1, plus 6. Seperti itu ya. Ini 15 bagi 3 itu 5, lalu P pangkat 5 dikurangi 2 itu 3. Dan Q pangkat negatif 3 dikurangi 1 itu negatif 4, ditambah 6 jadi Q pangkat 2. Jadi bentuk sederhana dari itu adalah 5P pangkat 3 Q pangkat 2. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi eksponen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.